بسم الله الرحمن الرحيم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang sangat penting dan berharga buat kita semuanya, agar kita semuanya bisa selamat dari hati yang telah membatu atau mengeras. Kenapa jamaah rahmatullah? Betapa banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada kita semuanya di langit dan di bumi. Namun bersamaan dengan itu, sangat sedikit kemudian manusia yang hatinya tunduk dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan fenomena atau musibah bencana yang menimpa saudara-saudara kita, ya, sebagian orang mengatakan musibah itu hanyalah di antara kejadian umumnya yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Mereka senantiasa mengaitkan bahwasanya memang sudah siklus alam dunia, sudah seperti itu halnya. Dunia semakin tua sehingga kadang terjadi banyak gempa bumi. Namun ada pun orang beriman, semakin banyak musibah bencana yang menimpa umat manusia, maka dia semakin yakin bahwasanya di dunia ini tidak ada yang paling berkuasa, tidak ada yang bisa menentukan kehidupan manusia melainkan dialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia semakin bertambah keimanannya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kemudian dia memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana juga ada sebagian manusia yang berkali-kali ditimpakan musibah bencana, silih datang berganti tanpa henti, tidak juga semakin tunduk dan patuh kepada Allah, tidak semakin beristighfar dan bertobat kepada Allah. Justru sebaliknya, dia semakin membangkang, semakin kufur, bahkan menjadikan musibah itu sebagai guyonan, sebagai sesuatu yang ditertawakan, sebagai sesuatu yang tidak berharga dalam hidupnya. Padahal ini jamaah rahmatullah, di antara bentuk teguran yang Allah berikan kepada kita semuanya, apakah kita termasuk orang-orang yang semakin ditimpakan musibah semakin tunduk dan patuh kepada Allah, ataukah sebaliknya kita semakin kufur, semakin jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, dalam surah Yusuf ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun." Betapa banyak kami perlihatkan tanda kebesaran kami kepada umat manusia di langit maupun di bumi, di mana tanda kebesaran ini berlalu di atas mereka. Mereka merasakan gempa bumi, mereka merasakan dahsyatnya banjir bandang, mereka merasakan dahsyatnya guntur ketika menyambar, mereka merasakan bagaimana tiupan angin yang ketika bertiup dengan kencang. Namun kata Allah, wa hum anha mu'ridun. Namun kebanyakan manusia semakin diperlihatkan tanda kebesaran Allah, hanya berlalu begitu saja. Seolah-olah mereka mengatakan, semuanya ini tidak berarti bagiku. Demikianlah manusia zaman rahmatullah, kebanyakan di antara kita, ya, semakin ditimpakan musibah tidak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya zaman rahmatullah, dari ayat ini kemudian kita menyampaikan kepada antum semuanya dan kita semuanya agar tidak memiliki hati yang keras dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, dalam pembahasan kita pada kesempatan berbahagia ini,
Ada 3 yang kita akan sebutkan. Mudah-mudahan cukup waktu. Maka kita akan sebutkan dengan ringkas dan cepat. Yang pertama, jamaah rahmat Allah, celaan Allah. Allah mencela. Jadi kadang sebagian di antara kita saling mencela. Oh, si fulan begini. Oh, si fulan begitu. Begitu pula kadang istri kita mencela suaminya. Suami mencela istrinya. Anak mencela orang tuanya. Orang tua mencela anaknya. Tetangga mencela tetangga yang lainnya. Jamaah masjid yang satu sama yang lainnya saling mencela. Maka terkadang celaan itu membuat kita sakit hati, membuat kita marah, membuat kita menjadi orang rendahan. Maka bagaimana lagi Allah mencela orang yang memiliki hati namun hatinya membatu, namun hatinya semakin keras, semakin tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin membangkang di hadapan Allah, semakin tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sebutkan ayat yang berkaitan dengan celaan Allah kepada pemilik hati yang keras. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, kita juga akan menyebutkan sebab-sebab kenapa hati itu bisa menjadi keras. Ya, betapa banyak orang solat namun tidak khusyuk di dalam solatnya. Betapa banyak orang rajin berzikir kepada Allah tapi dia tidak merasakan kelezatan dari ucapan zikirnya. Betapa banyak orang rajin melaksanakan solat 5 waktu ditambah dengan solat sunnah yang lainnya, bersamaan dengan itu hatinya semakin mengeras. Ada apa? Kenapa kita semakin beribadah kepada Allah semakin hati kita keras? Apatah lagi orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, orang yang malas beribadah kepada Allah, orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, kemudian kita akan sebutkan di antara sebab untuk melembutkan hati kita kembali. Karena tidak ada jaminan hati kita ini selamat dari kerasnya hati tersebut. Tidak ada jaminan, jamaah rahmatullah. Semuanya manusia berpotensi hatinya menjadi kaku, hatinya menjadi keras, hatinya susah menangis, hatinya susah khusyuk, hatinya susah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin yang pertama, celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki hati yang keras. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati-hati kalian. Di sini kata para ulama, dalam ayat ini yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang Yahudi dan Nasara. Maka kita melihat zaman rahmatullah, orang-orang Bani Israel ini adalah mereka banyak diperlihatkan oleh Allah mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di antaranya apa? Di antaranya mereka menyaksikan tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Mukjizat yang mungkin kalau ada orang hari ini bisa mengubah sesuatu dari zat menuju zat, maka kita mengatakan orang jago ini, orang hebat ini. Mungkin kita akan mengatakan ini nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Ini mungkin wali. Tapi lihat Bani Israel, Allah perlihatkan kepada mereka melalui tangan Musa, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tongkat yang berubah menjadi ular yang besar. Kemudian apa lagi? Allah perlihatkan bagaimana Laut Merah itu dibela oleh Allah. Kemudian Allah menyelamatkan Musa dengan Bani Israel melewati Laut Merah tersebut. Dan ketika Musa dan Bani Israel telah melewati Laut Merah tersebut, maka mengikutinya di belakang Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel, ingin membunuh Musa dan Bani Israel. Kemudian Allah mengembalikan laut tersebut sehingga menenggelamkan Fir'aun dan kemudian bala tentaranya. Akan tetapi apa kata Allah? Bukannya justru semakin taat kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin tunduk kepada Allah, bukan semakin takut kepada Allah. Apa kata Allah? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Setelah kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang Allah izinkan kepada Nabi Musa,
justru semakin kaku hatinya, semakin keras hatinya. Fahiya kal hijarah au ashaddu qaswa. Bahkan hatinya membatu, bahkan lebih keras dari batu. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari memiliki hati yang seperti ini. Diperhadapkan gempa masih tidak takut kepada Allah. Diperhadapkan musibah banjir masih tidak takut kepada Allah. Dan ini banyak di antara manusia, tidak sedikit. Andaikan manusia itu memiliki hati yang tunduk, hati yang takut kepada Allah, ketika ada gempa, musibah, bencana yang menimpa sebagian daerah, maka mereka akan semakin rajin sholat 5 waktu. Maka mereka akan meninggalkan semua perkara-perkara maksiat. Mereka semakin tunduk, mereka semakin khusyuk. Maka pertanyakan, mengapa kita susah menangis? Karena boleh jadi hati kita telah mengeras. Mengapa kita susah menangis ketika membaca Quran? Boleh jadi hati kita telah mengeras. Mengapa kita susah tunduk, khusyuk kepada Allah beribadah, minimal dalam solat saja? Apakah kita sudah khusyuk di dalam solat kita? Itu merupakan tanda. Kalau belum khusyuk, boleh jadi hati kita telah mengeras. Zaman rahmatullah. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, masih mengingat dunia, masih mengingat perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, mobil kita, rumah mewah kita, bisnis kita. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Setelah datang keimanan, bukan semakin tunduk kepada Allah, semakin mengeras hatinya, semakin berani di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa inna minal hijara lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di antara batu itu ada lubang yang memancar air di perutnya. Sekeras-kerasnya batu, tetap dia akan hancur kalau dia terus dialirkan air. Coba lihat zaman rahmatullah, di antara air terjun itu ada batu yang mengapiknya, tapi dia hancur karena tidak mampu menahan derasan air yang terus mengalir di tubuhnya sehingga dia berlubang. Kata Allah, wa inna minal hijar lama yatafajjara minhul anhar. Walaupun bagaimana kerasnya batu masih bisa bobol. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu yang besar, dia terbelah dengan aliran sungai air yang sangat deras. Maka bagaimana mungkin hati manusia lebih keras dari batu? Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Kemudian Allah katakan kepada kita, alam ya'nil ladzina amanu an tashqa qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Hati-hati. Hati-hati. Kita termasuk ayat ini. Allah mengatakan, apakah belum saatnya orang beriman itu semakin takut dan tunduk kepada Allah setelah Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya di langit? Gemuruh, hujan, petir, awan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Apakah belum saatnya orang beriman itu semakin tunduk dan patuh di hadapan Allah? Wa ma nazala minal haqq. Dan apa yang Allah turunkan untuk mereka berupa kebenaran, berupa hujjah, Quran dan sunnah. Apakah belum saatnya orang beriman itu semakin tunduk dan patuh di hadapan Allah? Dibacakan dalilnya, ini dalilnya Pak, ayat Quran. Dia mengatakan, itu kan penafsiran Anda, itu kan kata Anda. Na'udzubillah. Padahal ini firman Allah dan Nabi SAW bersabda. Kemudian kata Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah orang beriman itu, umatnya Nabi SAW, kita semuanya, Allah tegur kita, dan jangan kita seperti mereka, orang Yahudi dan Nasara, jangan seperti mereka. Fatala alaihimul amad, di mana umumnya mereka ini orang yang panjang angan-angannya. Tahu panjang angan-angan Bapak? Kalau malam hari berpikir, oh saya mau bisnis begini, kayaknya bagus, supaya bisa bangun rumah mewah. Bangun tidur, oh kayaknya bagus bisnis begini, supaya saya bisa beli mobil mewah. Ketika di jalan, oh kayaknya saya harus begini. Panjang angan-angannya. Apa yang membuat kita panjang angan-angan?
Sementara umur kita pendek, Bapak. Oh, nanti saya kalau umur begini saya mau beli tanah, saya mau berkebun, saya mau cocok tanam. Tidak apa-apa orang memiliki cita-cita, tapi jangan terlalu panjang angan-angan. Angan-angan kosong. Angan-angan yang tidak memiliki manfaat. Oh, nanti kalau saya bagus usaha saya, nanti saya akan rajin sholat. Hati-hati angan-angan seperti ini. Oh, nanti kalau saya latoki bisnisku, saya akan naik haji umroh. Padahal sudah mampu haji dan umroh. Oh, nanti kalau saya begini, saya akan rajin bersedekah. Jangan terlalu panjang angan-angan. Kalau kita sudah berada di pagi hari, jangan tunggu di siang harinya untuk berbuat baik. Kalau bisa berbuat baik. Kalau kita berada di malam hari ini, jangan tunggu besok hari untuk berbuat baik. Tidak usah terlalu panjang angan-angan. Lakukan kebaikan di mana kita berada dan kapan kita berada. Karena kematian tidak pernah kita ketahui kapan datangnya, Bapak. Coba lihat saudara-saudara kita yang ditimpakan bencana longsor, gempa bumi. Itu sudah 300 lebih korban. Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang menyangka akan masih bisa hidup di esok harinya. Dan semuanya memiliki angan-angan. Dan semuanya memiliki cita-cita. Qadarullah masya fa'al. Tetapi takdir Allah berubah. Angan-anganmu menuju ke negeri akhirat. Maka jangan kita seperti ini, terlalu panjang angan-angan. Akan begini, akan begitu. Punya bisnis satu, akan punya lagi bisnis begitu. Dan terus menerus. Jangan zaman rahmat Allah. Apa kata Allah? Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Ketika mereka terlalu panjang angan-angannya, maka Allah membuat hati mereka menjadi keras. Hati-hati Bapak sekalian. Jangan sampai keberadaan kita seperti ini. Beriman tapi memiliki hati yang keras. Rajin sholat tapi memiliki karakter yang buruk. Taib, sedikit saya lupa. Orang yang hatinya keras, di antaranya disebutkan oleh para ulama, ciri-cirinya adalah susah khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Jadi coba kita perhatikan sekarang, apakah kita khusyuk di dalam sholat atau tidak. Jadi kata sebagian para ulama, ciri-ciri hati yang mengeras adalah susah khusyuk ketika sholat. Kemudian yang kedua, dia susah menangis ketika membaca Quran, dan itu kita semuanya. Kemudian yang ketiga, orang yang telah mengeras hatinya mudah memutuskan silaturahmi. Kemudian yang keempat, orang yang telah mengeras hatinya mudah menzalimi orang lain. Dia pukul singkam majitomai, dia pukul, dia tape, dia date, dia ambil haknya orang tanpa pernah dia takut kepada Allah. Orang yang telah mengeras hatinya, maka dia akan banyak melakukan maksiat demi maksiat. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari perkara tersebut. Perhatikan zaman rahmatullah. Sebagian ulama kita mengatakan la yakunu ashaddu qaswatan min sahibil kitab idza qasal qalbuhu. Naudzubillah. Ini mengerikan. Tidak ada hati yang paling keras yang dimiliki oleh seseorang kecuali mereka telah mengilmui sesuatu namun dia tinggalkan. Ini bahaya. Apa yang dimaksud oleh para ulama? Ini adalah penyakit futur. Orang semakin malas sholat, hati-hati. Padahal dia sudah pernah ngaji, lama taklim, atau pernah jadi ustaz. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Makanya zaman rahmatullah, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada kita semuanya, di antara doa yang paling banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak diulangi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Karena memang hati kita ini susah istiqomah. Zaman rahmatullah, kita berlindung kepada Allah. Kita sudah mengilmui solat 5 waktu itu memiliki keutamaan besar. Berusaha mendapatkan saf pertama, pahalanya sangat besar. Kata para ulama, ketika kita sudah mengetahui sesuatu dan meninggalkannya, hati-hati. Jangan sampai hati kita semakin mengeras.
perlahan-lahan tinggalkan solat 5 waktu secara berjamaah, perlahan-lahan solat di rumah, akhirnya telah meninggalkan solat. Naudzubillah. Begitu pula dengan larangan. Kita sudah tahu ini riba, hukumnya haram. Riba tidak boleh, masih dilanggar, masih diamalkan, masih ini dan itu dengan alasan ini dan alasan itu. Hati-hati, kata para ulama, la yakunu ashaddu qaswatan min sahibil kitab idza qasa. Orang yang telah mengilmui sesuatu, baik dan buruknya sesuatu, semakin dia tinggalkan atau dia kerjakan, maka hatinya semakin mengeras dan susah diobati. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Kemudian jamaah rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas minallahi al-qalbul qasi. Jangan terlalu banyak bicara di mana pembicaraan itu tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sering ngopi-ngopi sama teman. Kadang kita cerita sana cerita situ tanpa pernah mengetahui kapan kita akan berhenti bicara. Hati-hati. Banyak bicara tentang sesuatu tanpa mengingat Allah, ini diantara sebab hati kita menjadi keras. Makanya Pak Jangki pernah cerita dengan ahli dunia, orang yang suka mengejar dunia, yang obsesinya dunia, tujuannya dunia, karena dia tidak akan pernah di dalam pembicaraannya mengingat Allah kecuali dengan dunia, dan dunia. Cerita botol loh. Hati-hati zaman rahmatullah. Jangan pernah bercerita, berteman, kita temani cerita pengejar dunia. Sebab dia akan melelehkan kita. Nabi SAW mengatakan, orang yang banyak bicara, jai cari tanah, baca rutu, yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sebab hatinya menjadi keras. Fa inna kathratul kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul lil qulub. Karena orang yang berbicara tanpa mengingat Allah, ini akan membuat hatinya mengeras. Makanya tinggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Tinggalkan pembicaraan. Apatah lagi sekarang Piala Dunia, nonton bareng sambil menonton bola sambil cerita, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian perhatikan, Nabi SAW mengatakan kepada kita semuanya, wa inna ab'adan nasa minallahi qalbul qasi. Karena orang yang paling jauh dari Allah adalah mereka yang memiliki hati yang telah mengeras. Hati-hati. Kita semakin jauh dari Allah, kita semakin tidak merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kitabnya Musnad Al-Bazzar dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'atun minasyaqa. Ada 4 perkara yang membuat hati kita bisa mengeras. Yang pertama adalah jumudul ain, air mata yang tidak pernah menangis mengingat kebesaran Allah. Maka hati-hati. Pernahkah kita menangis mengingat kebesaran Allah di malam hari? Mengingat tanda kebesaran Allah, Allah perlihatkan kebesarannya. Ketika kita di pesawat, pernahkah kita menangis betapa luasnya rahmatnya Allah? Kalau kita mengatakan langit ini luas, tentunya rahmat Allah lebih luas lagi. Tapi kadang kita naik pesawat, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tidur. Tidak melihat tanda kebesaran Allah. Begitu pula ketika kita berada di lautan, sementara mengendarai kapal yang besar, pernah kita melihat betapa luasnya rahmat Allah. Yang kita melihat lautan itu sangat luas, lautan itu sangat dalam. Ketahuilah rahmat Allah lebih luas daripada lautan itu. Pernahkah kita menangis melihat kebesaran, kekuatan, kehebatan, keagungan Allah Jalla wa'ala? Berlalu begitu saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara mata yang tidak akan tersentuh dari api neraka kelak di akhirat adalah mata yang suka menangis karena mengingat kebesaran Allah. Dan pernah kita sebutkan, Umar itu orangnya keras, orangnya tegas, dan suka memberikan solusi, masukan kepada Nabi SAW. Itu Umar ibn Khattab. Bersamaan dengan itu, tegasnya Umar, beliau ternyata cengeng. Umar itu radhiyallahu ta'ala anhu, kalau di malam hari beliau menangis dengan sejadi-jadinya.
Ya sampai-sampai di pipi beliau ada tanda bekas suka menangis. Kita ada tanda suka begadang nonton bola. Demikianlah zaman rahmatullah. Maka belajar untuk menangis. Kata para ulama, kalau anda tidak bisa menangis, belajar menangis. Bagaimana menangisi kebesaran Allah? Minimal kita menangisi dosa-dosa tak. Kita menangis kebesaran Allah. Menangis rajin-rajin ke kuburan. Sebentar kita akan sebutkan. Di antara, mudah-mudahan cukup waktu. Di antara sebab membunuh orang membuat menangis itu menziarahi kubur. Sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in, mereka kebiasaan di antara mereka suka mengunjungi kubur di malam hari. Tidak ada manusia, kemudian mereka masuk ke kuburan. Kita boro-boro masuk kuburan siang hari, malam hari sangat menegangkan. Coba biasakan zaman rahmatullah. Sunnah Nabi SAW membiasakan diri melihat kuburan. Supaya apa? Supaya hati kita yang tadinya mengeras, hati kita susah menangis, mata kita susah menangis. Kita seharinya tiap hari berbicara, berpikir bagaimana menjadi orang kaya, bagaimana menjadi orang sukses. Coba rajin-rajin ke kuburan, lihat saudara-saudara kita semuanya. Sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, saya kalau hati saya mengeras, jadi memang zaman rahmatullah, orang-orang soleh sebelum kita itu selalu melihat bagaimana memperbaiki hati-hati mereka. Kalau kita hanya memperbaiki penampilan tak, tapi orang-orang soleh sebelum kita, mereka selalu memeriksa hatinya, apakah hatinya mengeras atau tidak. Dan itu ada tanda-tandanya. Misalnya susah menangis, susah khusyuk ketika sholat, susah mengingat kebesaran Allah, maka dilihat, di cross check, apakah hati kita ini hati sehat atau hati yang berpenyakitan, hati yang susah menangis. Kemudian yang kedua, di antara sebab kebinasaan seorang hamba adalah memiliki hati yang keras. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang keempat, di antara bentuk penyesalan nanti bagi seorang hamba adalah banyaknya angan-angannya. Ini harus dihindari Bapak. Mulai hari ini hindari. Jangan terlalu banyak angan-angan. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya manusia banyak angan-angannya dalam kehidupan dunia ini. Padahal kematian lebih dekat daripada tali sendalnya sendiri. Panjang angan-angan tak memang Bapak. Sementara berangan-angan sedang, bagaimana saya mempoligami istri 2, istri 3. Panjang angan-angan bagaimana saya memiliki rumah yang mewah. Bagaimana saya punya bisnis yang bagus. Bagaimana saya begini, bagaimana saya begitu. Tidak usah terlalu banyak angan-angan. Jalani saja kehidupan. Karena sesungguhnya kehidupan ini, semua rezeki yang telah kita akan nikmati dan akan kita nikmati, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diantara sebab kebinasaan, sebab kehinaan adalah al-hirsu ala dunya, yaitu berambisi dengan dunia. Hati-hati, jangan terlalu berambisi dengan dunia. Karena ketahuilah zaman rahmatullah, dunia ini adalah perkara yang melalaikan, perkara yang dilaknat, perkara yang bisa membuat orang rusak agamanya. Betapa banyak kita jumpai yang tadinya bersama dengan kita, masih berjamaah dengan kita, sudah hilang karena sibuk dengan dunianya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang rajin mengaji, sudah hilang, kemana? Sibuk mengajar dunianya. Betapa banyak orang yang pernah kita lihat bagus ibadahnya, bagus salatnya, bagus ketaatannya kepada Allah, rusak karena dunia yang telah mereka kejar. Maka hati-hati zaman rahmatullah dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian Malik ibn Dinar mengatakan, "Maduriba 'abdun bi'uqubatin a'zamu min qaswatil qalbi." Dzakara Abdullah ibn Ahmad fi Zuhd. Malik ibn Dinar mengatakan, hukuman yang paling besar, hukuman yang paling terberat yang Allah berikan bagi seorang hamba adalah Allah memberikan kepadanya hati yang semakin kaku. Hati-hati. Ketika kita melihat ada orang kecurian, maka musibah yang dia dapatkan lebih ringan zaman rahmatullah. Ketika ada orang mendapatkan musibah gempa bumi, hancur rumahnya, kehilangan istrinya, mungkin dia menangis, na'am. Dia mungkin bersedih, na'am. Dia mungkin diliputi dengan rasa hancur dalam kehidupannya, na'am. Tapi ketahuilah,
Ketika Allah ingin menimpakan musibah yang besar bagi seorang hamba, adalah Allah timpakan hati yang semakin mengeras. Karena hati yang semakin mengeras, dia akan semakin jauh dari ketaatan. Dia akan semakin berani melakukan kejahatan. Hati yang semakin mengeras, dia akan semakin tidak tunduk kepada Allah. Hati yang semakin mengeras, dia akan terus melakukan maksiat di atas maksiat dan tidak lagi memiliki rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai Allah menghukum kita dengan apa? Memberikan hati yang keras. Kita berlindung kepada Allah. Makanya Nabi SAW dalam sebuah doanya, beliau mengatakan, Ya Rabb, Ya Allah, jangan kau jadikan musibah besar terhadap agama kami. Ya mungkin kita mendapatkan musibah dunia berkaitan dengan dunia, tapi jangan sampai Allah timpakan musibah di dalam agama kita. Kita semakin malas solat, kita semakin malas bersedekah padahal mampu. Kita semakin malas membaca Quran padahal ada waktu tak banyak kosong. Namun kebanyakan waktu kosong kita gunakan untuk cerita botol. Ya, cerita yang tidak jelas dari mana akan selesai cerita tersebut. Maka zaman rahmat Allah, ketahuilah kata Malik bin Dinar, ma duriba 'abdin bi uqubatin a'dham min qaswatil qulub. Tidak ada sesuatu musibah, bencana, hukuman yang Allah berikan yang lebih besar, yang lebih dahsyat kepada seorang hamba melebihi Allah memberikan hati yang kaku. Sampai jam berapa Ustaz? Lagi berapa menit ini? Lagi berapa? 13 menit. Time. Baru pertama. Itu tadi yang berkaitan dengan celaan Allah bagi orang yang memiliki hati yang keras. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, kita singkat. Sebab hati itu menjadi keras. Ini penting supaya kita introspeksi diri. Apakah kita melakukan hal tersebut atau tidak? Apakah kita semakin tidak khusyuk solat kita, maka dilihat. Yang pertama, zaman rahmatullah, di antara sebab yang banyak mematikan hati adalah kasratul kalam bi ghairi dzikrillah, yaitu orang yang banyak bicara tanpa pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cerita. Jadi memang kita ini manusia suka pacarita. Ya, kita ketemu dengan teman, kita cerita panjang kali lebar. Tidak mengapa bercerita zaman dalam mental. Bukan berarti kita dianjurkan menjadi manusia pendiam. Tidak, itu salah, keliru. Nabi SAW mengatakan, kathratul kalam bi ghairi dzikrillah. Yang dimaksud oleh banyak cerita adalah cerita yang tidak pernah mengingat kebesaran Allah. Alhamdulillah kalau kita jamaah satu masjid, kadang kita bercerita juga, kita juga bercerita tentang dunia. Tapi di sela-sela penceritaan kita, kita mengingat Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bercerita tentang anak, alhamdulillah saya sudah memiliki anak yang sudah sukses, bagus karirnya. Alhamdulillah, itu semua di antara doa-doa ibu saya atau doa orang tua kita. Kita selipkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah ketika kita banyak cerita, tidak menyamakan di dalam cerita kita kebesaran Allah. Misalnya kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah punya rumah mewah, mobil yang bagus. Itu karena kehebatan saya, Pak. Saya pintar, saya profesor, saya doktor. Tidak ada yang bantu saya. Dulu saya susah, begini dan begitu. Terus menerus, panjang kali lebar. Karena, kenapa zaman rahmatullah? Memang manusia itu tukang cerita. Tidak dipungkiri. Kita ketemu istri, kita cerita. Umi, abi, alhamdulillah. Kita sematkan kalimat alhamdulillah. Maka itu dipuji zaman rahmatullah. Pembicaraan yang dipuji seperti ini, taklim, kajian. Dipuji karena kenapa? Di sela-sela pembicaraan kita, kita menyebut kebesaran Allah. Kita menyebut keagungan Allah. Alhamdulillah. Jangan seperti sebagian orang. Ya. Ketika dia berbuat baik, oh saya tadi bersedekah Pak, ini tanah saya laku dan sebagainya. Terus menerus. Kiri kanan tidak pernah mengingat Allah Jalla wa'ala. Ini yang tercela. Tetapi kalau kita menyebutkan, kita bercerita tentang kemuliaan, keagungan ibadah, di salah-salahnya kita menyebut nama Allah yang besar, menyebut nama Allah yang agung, maka itu adalah di antara perucapan kalimat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini jangan terlalu banyak bicara. Tapi memang susah. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan, kebanyakan manusia nanti dicampakkan ke dalam neraka karena lisannya.
Dan kebanyakan juga manusia nanti dimasukkan ke dalam surga karena lisannya. Jadi memang lisan bisa membawa kita kepada kebaikan dan lisan bisa membawa kita kepada keburukan. Maka dijaga. Kalau lihat pembicaraan ini, kita berjumpa dengan orang pembicaraannya ini tidak bermanfaat, pembicaraannya nantinya hanya menyebutkan keutamaan dirinya sendiri dan keluarganya, maka tinggalkan. Cukup assalamualaikum, waalaikumsalam. Mungkin kemana Pak? Mungkin situ. Saya ada sedikit urusan. Sudah selesai. Daripada kita harus meladeni pembicaraan tanpa banyak mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, di antara perkara yang membuat hati manusia bisa mengeras, ini kajian yang terakhir. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah taala di pekan berikutnya. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, adalah orang yang suka melanggar janjinya terutama kepada Allah. Kapan itu jamaah dirahmati Allah? Ya mungkin kita mengatakan, mungkin kita pernah berdoa, ya Rabb, kalau saya punya rezeki saya akan naik ibadah haji dan umroh. Ketika dia sudah sukses, tidak naik haji umroh. Apalagi pejabat, itu masya Allah pejabat, hati-hati ya. Itu kan mereka disumpah di atas apa? Quran. Demi Allah, bayangkan. Mereka mengucapkan kalimat ini, demi Allah. Tak tahunya korupsi, tak tahunya nepotisme. Makanya orang yang suka bersumpah, yang kemudian suka berjanji-janji di hadapan Allah, jadi memang manusia penjanji. Ya Rabb, nanti kalau saya begini saya akan begitu. Ya Rabb, kalau laku tanahku saya akan bersedekah, saya akan bangun masjid. Tapi tidak bangun masjid, justru berpoya-poya. Hati-hati. Dan itu kebiasaannya Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubuhum qasiyah." Disebabkan karena mereka melanggar janjinya dengan Allah, la'annahum, maka kami laknat mereka. Hati-hati. Kalau Allah sudah melaknat kita, maka tidak ada pernah harapan. Tidak ada kebaikan orang yang dilaknat Allah. Orang yang dilaknat Allah seperti iblis. Dimanapun dia berada akan senantiasa menjadi makhluk yang hina. Tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Maka hati-hati berjanji kepada Allah. Ya Allah, kalau laku tanahku saya bangun masjid. Tidak bangun masjid juga. Ya Allah, kalau saya begini saya akan begitu. Tidak juga begitu. Hati-hati. Fabima naqlihim mitsaqahum, karena disebabkan mereka ini melanggar janjinya, melanggar sumpahnya di hadapan Allah, la'annahum, kami laknat mereka, wa ja'alna qulubuhum qasiyatan, dan kami jadikan hati mereka mengeras, membatu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara tersebut. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit pembahasan kita berkaitan dengan yang pertama tadi, celaan bagi pemilik hati yang mengeras. Kemudian yang kedua, sebab-sebab hati yang mengeras, ini baru kita sebutkan 2. Masih ada sekitar 5 sebab-sebab hati yang mengeras. Kemudian masih ada poin yang ketiga, dan ini penting, bagaimana melembutkan hati yang keras. Karena kita semuanya tidak ada jaminan tidak memiliki hati yang keras, hati yang tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nukhtimu hadzal liqa bi du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil